Pendidikan Prima. SMP Negeri 11 Medan Juara. SMP 11 tempat belajar aman dan nyaman lingkungan. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita, pelajaran Bahasa Indonesia dengan topik teks laporan percobaan. Anak-anakku sekalian, tentu kamu harus bisa memahami bahwa kehidupan sekarang ini semuanya tergantung dari informasi-informasi yang diterima. Orang yang banyak mendapat informasi, dia akan maju. Orang yang menerima kurang informasi, dia akan tertinggal. Oleh karena itu, kalau kita mau maju, maka kita harus banyak mendapatkan informasi. Topik kita pada saat ini tentang teks laporan percobaan. Apakah hubungannya dengan informasi tadi? Oke, sebelum sampai ke sana, kita masuk dulu tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran ini nantinya yang pertama, membangun pemahaman menyusun laporan percobaan. Yang kedua, mengenal tujuan dan fungsi laporan percobaan. Mari kita lanjutkan. Informasi yang berkembang saat ini begitu tersebar luas. Dimanapun kamu berada dan saat kapanpun, informasi selalu berseliweran. Tetapi perlu kamu pahami, perlu kamu ketahui, semua informasi yang ada, kita tidak tahu pasti apakah informasi itu benar atau informasi yang bohong. Informasi yang benar disebut dengan informasi yang faktual, sesuai dengan faktanya. Nah, kalau informasi yang bohong itu bisa juga disebut dengan istilah sekarang hoax ataupun tulisannya hoax. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, kamu diharapkan dapat memahami teks laporan untuk membantu kamu, yaitu membentuk atau membuat laporan itu dengan tujuan agar kamu mampu mengklasifikasi, mendeskripsikan, ataupun menggambarkan dan memberikan informasi yang faktual. Itu sebagai tujuan dari membuat laporan. Jadi, ketika kamu sudah mampu membuat laporan, maka kamu bisa mengklasifikasi apakah laporan itu laporan yang benar atau laporan yang bohong. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke subtopik baru, yaitu mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Di kelas 7, kelas 8 kamu sudah mempelajari tentang laporan percobaan. Sebagai pengingat kembali, laporan adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagaimana adanya. Kamu bisa membandingkan dengan teks eksplanasi, yaitu teks yang menjelaskan proses sebab akibat terjadinya segala sesuatu, baik kejadian alam maupun kejadian-kejadian yang bersifat sosial lainnya, prosesnya, mengapa, mengapa, sebab akibat dari proses itu teks eksplanasi. Atau kamu bisa membandingkannya dengan
teks deskripsi. Ini kalau tidak hati-hati bisa artinya sama dengan teks laporan tadi. Teks deskripsi yaitu teks yang menjelaskan objek, tempat, atau suatu peristiwa secara mendetail, seolah-olah dia ikut, atau yang melaporkan ini, yang membuat teks ini ikut di dalamnya, seolah-olah. Makanya ketika seseorang memberikan cerita pengalamannya, dia lebih banyak menggunakan teks deskripsi. Laporan percobaan merupakan hasil observasi dan analisis yang sistematis. Misalkan laporan informatif yang berisi tentang makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, atau yang lainnya, ataupun laporan informatif yang berisi tentang objek lain seperti sepeda, gunung, lautan, sungai, bahkan pensil, botol, dan lain sebagainya. Untuk mengasah kemampuan kamu membandingkan laporan dengan teks yang lainnya, maka Bapak harapkan kamu bisa mengerjakan di buku Bahasa Indonesiamu ini. Lihat yang sudah kamu dapat. Lihat di halaman 11. Halaman 11. Dari halaman 10 yaitu kegiatan 1 membandingkan. Nah, nanti kamu akan menjawab di halaman 11 5 pertanyaan yang ada di sana. Nah, itu semua kegiatan untuk membandingkan 3 teks yang ada di situ. Sampai di sini, terima kasih. Jangan lupa tetap sehat, ya, salam sehat. Sekian dan terima kasih.